Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Pada pagi hari ini Bapak ingin menerangkan tentang kekongruenan dua bangun datar. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang kesebangunan dua bangun datar. Sekarang kita lanjutkan dengan kekongruenan dua bangun datar yang disimbolkan seperti pada layar video yang kalian saksikan sekarang. Baik, kita mulai dengan kalian amati beberapa gambar yang disajikan oleh Bapak. Bagaimana dua gambar dua mobil yang kongruen dan yang tidak. Kemudian di gambar 2 beberapa bangun datar yang kongruen. Gambar yang ketiga beberapa bangun yang tidak kongruen. Dari ketiga gambar ini maka kalian bisa menarik kesimpulan bahwa dua bangun dikatakan kongruen apabila mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Di gambar 1 sama mobilnya tapi ukurannya tidak sama. Di gambar kedua bentuk bangunnya sama, ukurannya juga sama, maka dikatakan kongruen. Bangun ketiga, bangunnya sama, bentuknya sama, tapi ukurannya tidak sama, maka dikatakan tidak kongruen. Jadi dua bangun dikatakan kongruen apabila mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, maksud dari bentuk dan ukuran yang sama itu yang bagaimana? Maka syarat dua bangun datar dikatakan kongruen apabila yang pertama, semua sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian sama. Yang kedua, semua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, jadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Berbeda dengan kesebangunan minggu lalu. Kalau kesebangunan minggu lalu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, tapi sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Tapi kalau kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, untuk lebih memahami, Bapak memberikan contoh. Ada dua bangun datar yang kongruen, yaitu bangun ABCD dan bangun EFGH. Apabila ABCD dan EFGH ini kongruen, maka berlaku syarat dua tadi. Sehingga kita bisa menentukan panjang HC, panjang HG, besar sudut EHG, dan besar sudut EFG.
Kita cari dulu panjang DC. Maka untuk mencari panjang DC, kalian harus tahu dulu mana sih sisi-sisi yang bersesuaian dari dua bangun yang kongruen itu, atau dua bangun yang dibandingkan. Sisi DC pada bangun ABCD bersesuaian dengan sisi EF pada bangun EFGH. Sesuai dengan syarat, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Artinya apa? Bahwa DC sama dengan EF. Sehingga DC panjangnya adalah 10 cm. Sekarang panjang HG. HG pada bangun EFGH bersesuaian dengan AB pada bangun ABCD. Artinya apa? Bahwa HG panjangnya sama dengan AB. Berarti HG panjangnya sama dengan 4 cm. Besar sudut EHG. Besar sudut EHG. Sudut EHG pada bangun EFGH bersesuaian dengan sudut ABC pada bangun ABCD. Sehingga besar sudut EHG sama dengan besar sudut ABC. Besar sudut ABC berapa? Maka kita cari dulu. Bangun ABCD adalah bangun trapesium sama kaki. Maka besar sudut B besarnya sama dengan sudut A. Besar sudut C sama dengan besar sudut D, karena trapesium sama kaki. Sehingga besar sudut ABC sama dengan 130 derajat. Maka begitu juga besar sudut EHG juga 130 derajat. Besar sudut EFG. EFG, sudut EFG pada bangun EFGH bersesuaian dengan sudut BCD pada bangun ABCD. Maka berarti sudut EFG besarnya sama dengan BCD. Sedangkan besar sudut BCD sama dengan ADC. Jadi sudut BCD 50 derajat, maka begitu juga besar sudut EFG juga 50 derajat. Nah, jadi itulah kalau kita menentukan sisi dan sudut dari dua bangun yang kongruen dengan menggunakan syarat dua tadi, bahwa sudut-sudut yang bersesuaian mempunyai besar yang sama dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai besar panjang atau panjang yang sama. Itu tadi kalau kekongruenan dua bangun segi 4. Nah, bagaimana kalau dalam dua bangun segitiga, kekongruenan dua bangun segitiga? Pada gambar itu ABC dan segitiga DEF, apakah segitiga ini kongruen? Kita cek dulu. Sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. Panjang AB sama dengan panjang
DE. Kenapa kok tahu? Karena sudah ditandai dengan garis 3. Artinya panjangnya sama walaupun tidak ditulis angkanya. Sisi AC sama dengan sisi DF. Sisi AC sama dengan sisi DF dan sisi BC sama dengan EF. Artinya sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga itu mempunyai panjang yang sama. Maka bisa dipastikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF dengan menggunakan syarat yaitu sisi. Jadi kalau ada dua segitiga, ketiga sisinya yang bersesuaian itu sama, maka dipastikan segitiga itu kongruen. Syarat yang pertama pada dua segitiga yang kongruen. Syarat yang kedua, pada gambar ini segitiga ABC dan segitiga DEF dikatakan kongruen. Kita lihat bahwa gambar itu panjang AC sama dengan panjang EF. AC bersesuaian dengan EF, maka panjangnya sama. Panjang AB sama dengan DE, jadi sisi AB bersesuaian dengan sisi DE, panjangnya sama. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, besarnya sudut A atau CAB sama dengan sudut DEF. Maka kalau dua segitiga mempunyai dua sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tadi juga sama, maka bisa dipastikan dua segitiga ini kongruen dengan menggunakan syarat adalah sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi, dua sisi yang bersesuaian sama dan sudut diapit oleh kedua sisi tadi juga sama. Maka dipastikan segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen dengan menggunakan syarat sisi sudut sisi. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yang berlaku pada dua segitiga dikatakan kongruen. Sisi PQ bersesuaian dengan ST. Panjang PQ sama dengan ST. Sedangkan sudut P bersesuaian dengan sudut T. Panjang sudut P sama dengan panjang sudut besar sudut T. Jadi sudut RPQ atau sudut P besarnya sama dengan besar sudut STU atau sudut T. Sudut Q bersesuaian dengan sudut S. Besar sudut Q sama dengan besar sudut S. Maka apabila segitiga mempunyai syarat seperti itu, berarti dua segitiga ini dikatakan kongruen dengan menggunakan syarat sudut sisi sudut. Dua sudut yang bersesuaian sama besar
dan sisi yang diapit oleh sudut yang sama tadi juga sama. Maka dua segitiga ini kongruen dengan menggunakan syarat sudut sisi sudut. Syarat yang keempat. Syarat selanjutnya, apabila ada dua segitiga dengan kondisi seperti ini, maka bisa dipastikan dua segitiga ini kongruen. Sudut OMN bersesuaian dengan sudut PQR, sehingga besar sudut OMN sama dengan PQR. Dan sisi MN bersesuaian dengan PQ. Panjang MN sama dengan PQ. Sisi ON bersesuaian dengan sisi PR. Panjangnya sama. Maka segitiga yang mempunyai syarat seperti ini, maka dipastikan dua segitiga kongruen dengan menggunakan syarat sisi sudut. Nah, anak-anak, maka kalau kita disuruh membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen atau tidak, maka kalian tinggal mencari dari salah satu keempat syarat tadi. Satu syarat saja terpenuhi, maka berarti dua segitiga itu kongruen. Ya. Untuk memperdalam, kalian Bapak berikan contoh seperti ini. Buktikan bahwa segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP. Artinya apa? Kalau kalian disuruh membuktikan atau mengetahui dua segitiga yang kongruen sama dengan kesebangunan kemarin, kalian inventarisir mana sih sisi-sisi yang bersesuaian, mana sih sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini ada dua segitiga, yaitu ACP dan AMP. Maka yang pertama kita lihat dulu yang sudah diketahui di gambar itu, bahwa sisi AC ternyata bersesuaian dengan sisi AM. Panjangnya sama. Dari mana kok tahu? Karena diketahui. Berarti sisi yang bersesuaian sama. Kita inventarisir lagi. Mana sih sisi-sisi yang bersesuaian? Yaitu AP pada segitiga ACP bersesuaian dengan AP juga pada segitiga AMP. Maka jelas panjang AP sama walaupun tidak diketahui. Kenapa? Karena dia dirinya sendiri ya, tentunya sama. Terus mana lagi yang bisa kita cari sisi atau sudut yang bersesuaian sama? Coba kita lihat CP dengan PM. CP bersesuaian dengan PM. CP berada di segitiga ACP, PM adalah sisi dari segitiga AMP. Tapi CP tidak sama dengan PM. Kenapa? Kita nggak tahu dan itu tidak diketahui, maka tidak usah diinventarisir. Di segitiga itu ada sudut yang sudah diketahui pada gambar itu.
Itu kalau ada gambar sudut seperti itu berarti besarnya adalah siku. Sama-sama diketahui. Yaitu apa? Sudut A, B, C sama dengan sudut APM. Sudut ABC bersesuaian dengan sudut APM. Besarnya juga sama, yaitu siku atau tandanya sama, berarti diketahui sama. Dari hal-hal yang sudah diketahui ini, maka sesuai dengan syarat bahwa dua segitiga ACP dan AMP ini dikatakan kongruen dengan menggunakan syarat apa? Bahwa syaratnya adalah sisi sudut. Ya. Jadi segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP. Syaratnya dia memakai sisi sudut. Ya, itu adalah kekongruenan dua bangun segitiga. Itulah anak-anak yang sudah Bapak terangkan bahwa kekongruenan dua bangun datar, baik bangun segi empat maupun bangun segitiga. Untuk memperdalam, untuk mengeksplor kemampuan kalian, pemahaman kalian dalam kekongruenan ini, maka silakan kalian mencoba tugas melalui Google Form yang Bapak kirimkan. Saya kira itu, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat walaupun dalam keterbatasan di pandemi ini. Tetap semangat. Wallahumma fiq ila kami thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.